pajak ini? Aku tanya Caca ya? Coba deh aku tanya. Hai Ca, Hai, lagi ngapain? Sibuk nggak? biasa lagi belajar, lagi mau UAS kan, kita harus belajar dong. Ih, aku juga mau belajar. Boleh nggak kamu bantu aku? Boleh, tentang apa tuh? Aku mau menanyakan tentang terkait pajak. Apa sih sebenarnya pajak itu? Nah, yang aku pelajari di kampus ya, pajak itu adalah iuran wajib yang dibayar oleh warga negara kepada pemerintah tanpa adanya imbalan langsung. Maksudnya, kontribusi yang wajib kita bayar kepada negara dengan membayar pajak kita membantu pembangunan pelayanan masyarakat. Dan pajak itu dibedakan beberapa jenis juga loh. Jadi, pajak itu juga dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pernah tahu nggak apa itu pajak objektif dan pajak subjektif? Oh, kalau pajak objektif dan pajak subjektif, aku ingat ya. Pajak objektif adalah kewajiban seseorang untuk membayar pajak yang pengenaannya itu memerhatikan masalah objeknya, seperti penerimaan penghasilan, adanya pembuatan dan peristiwa pengalihan kepemilikan, dan lain sebagainya. Nah, objek pajak tersebut berkaitan dengan transaksi ekonomi dan kekayaan. Lebih tepatnya, penetapan pajak oleh pemerintah menilai objek sebagai penggambaran. Nilai tersebut berdasarkan properti, nilai penjualan, hingga nilai penghasilan. Contohnya, seperti pajak penghasilan atau PPh, di mana tarif pajaknya akan semakin tinggi apabila penghasilan seseorang semakin besar. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Nah, kalau pajak subjektif itu memfokuskan penentuan besar kecilnya pajak menurut karakteristik subjek atau individu atau perusahaan. Subjek yang dinilai adalah orang yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Faktor seperti status sosial hingga kondisi pajak juga menentukan besar kecilnya pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana tarif PPN yang dikenakan kepada barang atau jasa yang bersifat tetap tanpa memperhatikan tingkat penghasilan atau kemampuan dari pembeli. Oh iya ya, kayaknya masih ada deh pajak berdasarkan pemungutannya. Tapi aku juga lupa, mau nggak kita belajar bareng sama Nita? Boleh, Ca? Bentar ya, aku kirim dulu link Zoom-nya. Hai Nita. Halo, Hai. Nita. Hai, kalian mau belajar bareng ya? Iya nih, kami mau nanya masalah pajak. Oh, pajak apa tuh? Pajak berdasarkan pemungutannya itu apa ya, Nita? Oh, pajak berdasarkan pemungutannya itu ada dua, Marta. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung itu pajak yang dipungut secara langsung, artinya itu mengenakan pajak langsung pada individu maupun entitas wajib pajak. Nah, prosesnya pun wajib kamu lakukan sendiri sebagai wajib pajak. Salah satu pajak langsung yaitu PPh atau pajak penghasilan, karena pihak yang membayar pajak merupakan individu atau badan usaha yang berpenghasilan. Begitu juga dengan PBB atau pajak bumi dan pembangunan. Pajak tersebut adalah pajak langsung karena pembayaran pajak dilakukan secara langsung oleh pemilik properti. Nah, contohnya itu seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Di sini pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Pajak ini harus dibayar oleh pemilik properti dan dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP dari tanah dan bangunan yang dimiliki. Nah, pajak tidak langsung itu merupakan jenis pemungutan negara yang memungkinkan pemindahan beban pajak kepada pihak lain. Pajak ini tidak secara langsung ditujukan kepada subjek pajak Marta, melainkan kepada objek pajak yang diperdagangkan. Contohnya itu pajak penambahan nilai. Adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Atau PPN dibayar oleh konsumen, tetapi dipungut oleh penjual atau penyedia jasa dan transaksi yang berlangsung. PPN ini kemudian disetorkan oleh penjual kepada negara. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11% dari harga jual barang atau jasa. Gitu, Marta. Oh gitu ya, Nit. Kalau pajak berdasarkan lembaga pemungutan itu apa sih?
Nah, kalau pajak berdasarkan pemungutan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional negara. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menjadi pihak yang mengelolanya. Nah, tujuan pajak pusat ini yaitu untuk mendukung kebijakan dari pemerintah pusat serta anggaran nasional. Misalnya kebijakan dan anggaran tersebut dapat berkaitan dengan pembangunan sekolah, jalan, serta pengadaan bantuan kesehatan. Contohnya pajak ekspor dan impor adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang diekspor ke luar negeri atau diimpor ke Indonesia. Pajak ini termasuk pajak pusat karena pengaturannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, seperti bea masuk dan untuk barang impor dan bea keluar untuk barang ekspor. Nah, kalau pajak berdasarkan daerah itu, di mana lembaga daerah itu sendiri yang melakukan pemungutan pajak ini, yaitu ke daerah suatu provinsi serta kabupaten atau kota. Tujuannya sebagai pembiayaan pada proyek dan kebutuhan lokal. Wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Contohnya pajak restoran dikenakan pada setiap transaksi yang terjadi di restoran atau tempat makan lainnya. Pengelola restoran atau tempat makan yang melakukan transaksi akan memungut pajak ini dari konsumen dan kemudian menyetorkan kepada pemerintah daerah. Pajak ini biasanya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum di daerah. Nah, sekarang Marta udah tahu kan apa itu pajak? Iya nih, aku udah paham apa itu pajak. Oh, berarti kita sangat penting ya membayar pajak. Karena membayar pajak itu suatu kewajiban warga negara untuk mendukung pendanaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pajak juga membantu mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang menikmati fasilitas negara, serta untuk menghindari sanksi atau hukuman dari pemerintah. Dengan membayar pajak, kita turut berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara. Oke guys, terima kasih informasinya. Oke, sama-sama. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.